Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas tentang mengenal lingkungan kerja Scratch. Kita buka dulu aplikasi pemrograman Scratch-nya. Jadi tampilan pada jendela Scratch, di mana versi yang kita gunakan adalah 3.27.0. Tampilannya seperti ini. Jadi dalam tampilan jendela Scratch ini secara garis besar terbagi menjadi 4 bagian teman-teman. Yang pertama adalah bagian atas di sini, kemudian ada bagian ini, terus bagian yang kanan dan bagian paling bawah. Nah, yang bagian paling atas di sini paling kiri, teman-teman bisa klik di bagian segitiga ini, ya. Maka ini adalah akan tampil pilihan-pilihan bahasa yang digunakan dalam pemrograman ini, di mana yang secara defaultnya bahasa yang digunakan adalah English. Nah, teman-teman bisa memilih bahasa Indonesia di sini atau bahasa yang lainnya. Jadi teman-teman bebas di sini memilih bahasa yang nyaman sekiranya bisa digunakan untuk menggunakan pemrograman ini. Ya. Nanti kalau menggunakan bahasa Indonesia, maka di sini juga otomatis perintah-perintah di sini palet block ini juga akan menyesuaikan nama dan sebutannya. Nah, kemudian yang bagian berikutnya adalah tentang file. Di sini teman-teman bisa klik di sini, ada sub-subnya, kemudian ada edit, juga ada tutorial dan seterusnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah di sini teman-teman ada dua button atau tombol. Yang pertama adalah tombol warna hijau bendera. Ini berfungsi untuk menjalankan pemrograman ini setelah kita memberikan perintah-perintah atau kode terhadap aplikasi pemrograman Scratch ini. Kemudian di samping kanannya ada tombol warna merah. Ini berfungsi untuk menghentikan atau memberhentikan ini proses pemrograman ini terhadap kode-kode yang sudah kita berikan. Kemudian di samping kanan ini ada pengaturan tentang layar pada lebar atau sempitnya pada area Scratch ini, di mana kita bisa klik langsung di sini. Ini akan berubah menjadi lebar. Kemudian kita bisa klik kembalikan seperti ini. Ya. Di samping kanan ujung ini ada full screen. Ini tampilan Scratch secara full screen. Ya. Kemudian di bagian bawahnya di sini ini ada bagian pengolahan sprite-nya. Sprite ini adalah nama objek ini. Kita bisa merubah ke dalam nama yang kita inginkan. Misal di sini kita ganti dengan kucing 1. Ya, tinggal enter saja. Nah, ini maka sprite ini menjadi berubah sesuai dengan apa yang kita ketikkan. Kemudian di sini di bagian bawahnya ini sprite yang aktif ini ada tombol delete, di mana berfungsi untuk menghapus sprite ini. Kemudian di bagian bawah ini ada pilihan sprite ini. Jadi kucing ini, ya, kita tidak selalu menggunakan objek kucing. Kita juga bisa memilih objek yang lain ataupun kita bisa mengupload dari objek-objek yang sudah kita buat. Contoh, kita akan membuat sprite dengan yang sudah ada, ya. Kita pilih yang ini. Nah, ini. Kita bisa pilih yang ini misal. Nah, ini. Di sini terdapat dua objek. Maka teman-teman bisa mengolahnya di sini. Ya. Nah, ini, dua objek. Nah, sementara kita gunakan satu objek aja, kita hapus yang orang ini. Ya, kita klik di bagian bawahnya. Ingat, ini aktifkan yang bagian orangnya di sini, jangan di sini, ya, tapi di sini. Kemudian kita hapus delete. Ya, ini akan kembali ke satu objek. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada stack. Bagian stack ini adalah bagian background ini. Kita rubah ke yang kita inginkan, misal. Ya, seperti ini. Kita bisa klik yang ini. Nah, ini stacknya akan berubah seperti ini. Nah, itu bagian jendela Scratch secara garis besar, teman-teman. Kemudian di bagian utama daripada aplikasi Scratch ini, layar kerjanya, lembar kerjanya adalah di sini di bagian kiri ada bagian code, ya, kode atau perintah-perintah yang akan kita berikan untuk menjalankan animasi ini atau pemrograman Scratch ini. Kita bisa
melakukan klik-klik di sini, akan tampil pada bagian-bagian atau sub-sub daripada blok palet ini, misal event seperti ini. Tinggal klik kemudian drag ke sini. Ya, ini bagian code. Jadi ini bagian code, kemudian ini adalah bagian area script. Jadi tempat untuk meletakkan perintah-perintah atau script kode yang akan kita jalankan. Kemudian di samping kode ini di sini ada custom. Ini untuk rubah layar ini. Ya, layar ini kita bisa rubah. Ya, seperti ini. Ya, ini kalau kita ingin merubahnya dari customs. Kemudian di samping kanannya ada sound. Sound ini berfungsi untuk memberikan suara pada objek yang kita berikan. Klik sound, kemudian kita misal klik yang ini. Nah, ini. Kemudian kita klik yang lain. Ya, play, ini play. Kemudian kita ya. Nanti teman-teman bisa pilih objek yang mana sesuai dengan yang teman-teman sukai, atau bisa mengimpor sound ini dari bagian ini, di bagian choose sound. Nah, itu kita kembali klik ke bagian code ini. Jadi teman-teman tinggal drag saja perintah-perintah kode ini dalam bentuk blok palet ya, tinggal drag ke bagian script area. Bagian script area ini kita menggunakan pengolahannya ada di bagian area script ya di sini. Kemudian di bagian kanan ini adalah stack-nya. Ya, stack ini. Stack-nya akan menampilkan daripada pemrograman yang sudah kita berikan melalui program blok palet ini. Misal di sini ada motion ya. Move seperti ini. Ini tinggal di drag saja. Ya, ini kode yang sudah kita berikan. Nanti untuk mencobanya teman-teman bisa klik yang di sini di bagian go, dan ini adalah stop. Kita coba ya seperti ini. Ya, demikian teman-teman pembahasan kita tentang mengenal lingkungan kerja Scratch. Mudah-mudahan bagian-bagian ini bisa kita pahami dan memudahkan nanti kita dalam mengolah pemrograman visual Scratch ini. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Nanti kita lanjutkan pada bagian lain yang lebih menarik, dan kita lanjutkan khususnya tentang pemrograman Scratch ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.